Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini, masih ke Bu Dwi Korita. Dilanjutkan Bu, apa yang kemudian menjadi pemicu menyebab air permukaan laut ini tambah hangat? Ya, karena tentunya semua orang sudah tahu itu efek dari perubahan iklim. Perubahan iklim global ataupun lokal. Kenapa itu suhu semakin meningkat? Ya karena alam kita hijau-hijaunya kan sudah pada habis nih. Hijau daun, hutan, itu kan sebenarnya paru-paru yang mengubah CO, gas rumah kaca itu kan salah satunya adalah CO2. Itu kan harusnya dengan hutan itu dirubah menjadi O2, menjadi sejuk. Dari panas menjadi sejuk. Nah, itu semua yang untuk merubah itu kan sudah hilang. Sebagian hilang, entah sebagian besar atau sebagian kecil, tapi rasanya kok sangat signifikan. Selain itu juga kita menggunakan energi fosil, ya, untuk transportasi, untuk industri. Intinya itu adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri, sehingga atmosfer kita menjadi semakin panas dan dampaknya adalah antara lain ya, selain es mencair, muka air laut naik, itu juga sering munculnya bibit-bibit siklon dan badai tropis yang di Indonesia itu harusnya aman. Selama bertahun-tahun itu aman, tapi kira-kira baru 10 tahun terakhir ini, dan terutama yang paling sering itu 5 tahun terakhir ini. Betul. Itu, dan juga anomali iklim, El Nino La Nina sebelum tahun 50. Itu kejadian El Nino La Nina itu antara setiap siklusnya itu 5-7 tahun. Tapi setelah tahun 50, atau katakanlah setelah tahun 70-an ya, itu hanya menjadi 5-2 tahun sampai hari ini. Jadi semakin sering. Rentang waktunya lebih singkat. Waktunya lebih singkat. Sebenarnya saya ada grafiknya juga kalau sempat nanti ditayangkan. Nah, itulah dampak dari perubahan iklim tadi akibat manusia itu ya. Oke, baik. Sambil bisa ditayangkan mungkin data-data dari jadi ada data ini datanya ya dari BMKG. Ini sumber datanya BMKG. Bisa kita lihat yang merah-merah itu El Nino. Grafiknya kelihatan kan El Nino. Dulu tuh jarang. Sekarang dulu tuh masih renggang-renggang periode ulangnya. Dan sekarang ini tinggal hanya 2 tahun sampai 3 tahun. Dulu tuh bahkan sampai ada 7 tahun. 5-7 tahun. Dan yang menarik Mbak, ini data empiris ini, fakta. Kejadian El Nino korelatif dengan kejadian gejolak sosial politik. Tahun 1955 terjadi dekret presiden. Tahun 1965 G30 SPKU. Itu karena El Nino. Tahun 1974 malari. El Nino-nya tinggi. Tahun 1984 Petrus dan Tanjung Priok. Tahun 1998 reformasi. Itu diawali El Nino. Bahkan sampai ada gejolak-gejolak yang lain. Namun untungnya yang tahun 2015 sampai 2016 segera BMKG menghadap ke istana menyampaikan data ini. Alhamdulillah Bapak Presiden percaya dengan data ini. Dan Bapak Presiden langsung terjun langsung. Penanganan karhutla zaman El Nino tahun 2015 itu parah sekali. Itu El Nino. Tapi karena ada awareness dari pimpinan tertinggi, itu bisa dikendalikan dan alhamdulillah aman kan akhirnya. Meskipun sempat bergejolak, tapi inilah kepercayaan para pemegang kebijakan terhadap data itu sangat penting. Justru juga untuk kepentingan beliau sendiri, bukan untuk kepentingan kami. Menarik data ini. Sangat menarik dan ini otentik ini. Korelatif sekali. Oke. Dan ini artinya tidak main-main apa yang terjadi, iklim itu kemudian mempengaruhi. Iklim sangat berpengaruh pada sektor-sektor lain ya. Sektor-sektor lain bahkan sampai gejolak sosial politik dikendalikan oleh iklim. Baik. Menarik ya Pak Firdaus datanya. Saya baru melihat kalau ini. Tapi berbicara mengenai Jakarta sendiri, begitu tadi sudah disampaikan oleh Mas Ardi. Potensi cuaca buruk juga akan terjadi di Jakarta. Biasanya Jakarta ini juga banjirop membayangi. Mitigasi seperti apa? Karena kan kita tahu awal tahun biasanya memang menjadi salah satu momen liburan juga bagi masyarakat. Oke, Elvira, Pemprov di DKI Jakarta belajar dari setiap tahun kejadian banjir, kemudian rob, ya, dan banyak hal yang juga mengancam keselamatan warga, ya. Dan Pak Gub dan Pak Wagub sangat aware sekali bahwa apa yang terjadi di Jakarta kan dampaknya nasional karena ini ibu kota negara, ya, sehingga kita juga dalam 8 bulan terakhir ini
berusaha mengantisipasi, menyiapkan langkah-langkah mitigasi apa yang harus kita hadapi ketika kemudian situasi di luar yang kita expect. Ya, apalagi kan BMKG sudah memprediksi ya bahwa kondisi musim, lalu kemudian gejolak cuaca, apalagi kan kemudian kita lihat bahwa anomali cuaca terjadi di banyak tempat seperti yang dijelaskan oleh Prof. Dwi Korita tadi, bahwa logikanya kan di Katulistiwa tidak akan ada badai. Kenapa? Karena tadi terjadi netralisasi tekanan udara ya, di selatan atau di utara yang tinggi dan reda gitu kan. Tapi somehow ya kejadian, dan itu yang kemudian mengancam nyawa banyak pihak. Lalu Jakarta juga belajar, dan tentunya tadi langkah-langkah antisipasi kita lakukan. Pertama adalah tadi pagi kita juga melakukan beberapa kegiatan, termasuk memastikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan ya kita pertama kali melakukan lelang awal. Ya, tadi pagi menandatangani kira-kira hampir 2,6 triliun pekerjaan yang akan dikerjakan dalam 2 tahun ke depan, terutama bagaimana mengantisipasi rob yang mengancam karena tanah kita turun terus, kemudian muka air laut juga naik akibat tadi namanya pemanasan cairnya es di kutub utara ya. Dan kita juga menyiapkan langkah-langkah mitigasi, diantaranya menambah kapasitas pompa kita. Ya, sebetulnya kita sangat terlambat. Ya, jadi saat ini kapasitas sistem pematusan kita, drainase kita itu ya hanya mampu menghandle kira-kira 1.414 meter kubik per detik. Padahal Master Plan tahun 73 itu harusnya tahun 2020 ini kita punya setidaknya 2.358 meter kubik per detik. Sangat jauh ketertinggalan. Jauh ya. Dan kejadian bulan Januari kemarin, 28 Januari, curah hujan yang sangat tinggi sekali. Beban yang masuk ke Jakarta itu kan 3.389 meter kubik per detik. Kita tidak bicara situasi yang anomali ya. Beban normal saja kita memang membutuhkan infrastruktur yang sangat besar sekali. Walaupun kita sudah membangun ya Waduk Sukamahi, Ciawi, dan itu kan juga tidak terlalu signifikan dianggap. Kenapa? Karena beban yang masuk ke Jakarta kan tidak hanya Ciliwung, karena ada 13 sungai tadi ya. Dan langkah-langkah untuk menutup celah-celah rob yang ada, yaitu tanggul NCICD fase A yang masih struggle kita bangun, dan itu kita percepat. Dan dari 5 titik celah masuk rob, 3 kita selesaikan dalam waktu 8 bulan ini. Tinggal 2 lagi yang tentunya berproses ya. Di mana itu 2 lagi sisanya? Kita lagi akan mengerjakan sekarang di Ancol Barat, Jawa Timur, lalu Ancol kemudian Timur. di Marunda. Ya, Dan lain kita juga minta bagaimana kemudian Pelindo juga mempercepat tanggul tadi. Sambil kita kemudian bersiap diri, mudah-mudahan pertengahan tahun depan tanggul laut atau disebut dengan giant seawall itu akan diinisiasi, akan dimulai groundbreakingnya oleh Presiden, karena memang ini dalam rangka mengamankan Jakarta dari rob. Nah, di sisi lain beban limpasan runoff yang ada dari hulu juga harus kita kelola. Kenapa? Karena ya tadi daerah resapan kita sudah hilang dengan signifikan sekali, sehingga begitu hujan turun ya langsung dilimpaskan semua, sehingga tidak satupun badan air kita mampu menampung limpasan tadi. Ya. Nah, Pemprov DKI Jakarta menginformasikan kepada masyarakat dengan intens sekali, mengatakan bahwa ya kalau dilihat sekarang ya LED yang ada di dalam protokol kita itu kita minta untuk setiap menit itu menayangkan bahwa kondisi cuaca yang akan kita hadapi hari ini seperti apa, dan kita, setiap menit hampir 3 menit kita kemudian mendorong untuk semua LED itu menayangkan, terutama pada belajar dari apa informasi yang diberikan oleh BMKG. Ya, lalu kita minta semua media yang ada, termasuk ya CNN, kemudian televisi yang lain juga untuk menginformasikan ke publik. Kenapa? Sering informasi ini tidak bisa digest dengan baik oleh publik, sehingga mereka kemudian tidak aware. Apa maknanya curah hujan katakan 150 mm per 12 jam. Ya, kan kita pernah bahas di Kementerian PU ya Bu Rita ya Pak. Iya, Menteri. Itu kadang-kadang yang kemudian masyarakat tidak paham, tidak paham kapasitasnya seperti apa, yang disebut ekstrim seperti apa. Kalau kita bicara misalkan 300 mm, kalau dia sebulan kecil, tapi kalau dia 24 jam itu kan sangat masif sekali gitu. Dan ini yang akan membuat ya kita gagap di lapangan. Ya, tapi sekali lagi
menghadapi tahun baru ini kita memberikan informasi yang sangat masif sekali kepada publik. Ya, kita minta Pak Gubernur pertama kali mengadakan town hall meeting, ya, mengundang semua lurah, ya, bahwa Anda adalah ujung tombak kita untuk menginformasikan ke publik dan juga ya RT RW, ya, bahwa Anda harus proaktif menyampaikan ke publik resiko yang akan kita hadapi, kemudian bagaimana melakukan evakuasi dan kemudian kesiapsiagaan. Ya, Insya Allah, ya, Insya Allah kita akan lebih siap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekali lagi tentunya tadi kita bicara cuaca yang tidak ekstrim, ya, tapi kalau cuaca yang ekstrim tentunya kemudian ya kita harus melakukan langkah-langkah mitigasi yang jauh lebih masif lagi. Dan ini sedang disiapkan oleh teman-teman di Dinas SDA, kemudian BPBD, lalu kemudian ya institusi lain terkait dengan dinas kebersihan. Kenapa? Karena yang masuk ke sungai itu kan sampah macam-macam. Ya begitu di hulunya Katulampa sudah siaga 3, siaga 2 itu kan ya kita tunggu 8 jam itu di Manggarai itu isinya ya sampah semua gitu kan. Dan itu yang kita harapkan tidak akan terjadi lagi di waktu ke depan. Baik. Saya ke Pak Trubus sekarang berbicara mengenai kebijakan publik ini kan. Contohnya Jakarta sengaja kita undang ini karena memang barometernya Jakarta, bagaimana kesiapsiagaan, bagaimana kemudian suatu kebijakan dibuat, karena potensi bencana ini tidak mungkin bisa kita hindari, apalagi di tengah perubahan cuaca iklim sendiri saat ini. Bagaimana Anda lihat dari sisi kebijakan sendiri? Apakah saat ini yang sudah diberlakukan sudah ideal atau apa yang menjadi catatan Anda? Iya, menurut saya apa yang terjadi di Jakarta sebenarnya Jakarta bukan barang baru ini, artinya publik sudah paham sebenarnya mengenai pengaruh iklim, cuaca ekstrim itu sudah ada memahami, mengingat Jakarta itu masyarakatnya literasinya lebih baik gitu kan. Tetapi persoalannya di Jakarta itu selalu itu ganti pemimpin, ganti kebijakan kan gitu. Jadi seringkali apa yang terjadi kemudian ada dampak-dampak, mudah-mudahan ke depan tidak lagi karena Pak Firdaus sudah menyampaikan ini, tapi kita yang sudah terjadi itu kemudian masyarakat bingung, gagap gitu kan. Apalagi di sini sebenarnya kebijakannya itu kan kolaborasi sinergitas harusnya itu Mbak kebijakannya. Tapi ini peran dari lurah, ya, kemudian camat itu minim sekali. Paling kalau udah camat itu atau lurah itu kalau sudah ada gubernur datang atau lagi yang namanya kepala dinas sudah ada di situ, sudahlah mereka nggak ada peran. Padahal di situ, nah paling ujung tombaknya ada di RT RW kalau di Jakarta ini. Ini memang kemudian menjadi menarik bagaimana kemudian RT RW dalam mendorong adanya istilahnya pemahaman terkait dengan iklim dan cuaca. Nah, kemudian yang kedua ini ada persoalan menarik tentu karena ini mengubah perilaku. Kalau melihat tadi penjelasan Bu Prof itu sangat menarik karena kemudian ada inovasi kebijakan yang keluar di situ kan, misal ada El Nino, ada kemudian secara politik ada bansos El Nino gitu kan, itu yang kemudian dimunculkan juga. Ini kan hal-hal yang kemudian secara politis ada hal yang menguntungkan, tetapi sekali lagi bahwa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pentahelix itu masih minim. Ini yang harus dipahami Mbak, apalagi di tingkat daerah. Kalau kita sebut dulu namanya Jabodetabek, sekarang kan aglomerasi namanya. Aglomerasi ini sangat minim. Nah ini kan kenapa begitu ada bencana itu kan ada sebenarnya ada pra, ada saat kejadian dan pasca. Ini kan sesuai Undang-Undang 24 itu 2007 tentang kebencanaan jelas menjelaskan seperti itu. Bahkan di pasal 7 ayat 2 itu dijelaskan dengan ukuran-ukurannya untuk menetapkan suatu bencana, apakah itu tanggap darurat, apa itu bencana nasional, itu sudah ada jelasnya. Tapi yang terjadi kemudian dalam implementasinya memang kemudian multitafsir. Karena apa? Karena kepentingan-kepentingan daerah Mbak. Selagi bahwa daerah ada daerah yang berpikir bahwa ngapain ngurusi hal-hal yang kaitan dengan iklim, cuaca dan sebagainya, karena itu nggak eye-catching gitu, secara politis itu tidak menunjukkan kemudian dia ada keterpilihan ke depannya menjadi apa. Anda membacanya masih ada seperti itu? Sana banyak itu? Masih seperti itu, karena memang pilkada kita kan pilkada langsung ya, jadi dia akan lebih mengedepankan hal-hal yang namanya kebencanaan itu ya sebagai kemanusiaan saja, tetapi tidak menjadi sesuatu yang itu prioritas, itu sesuatu yang harus istilahnya dicegah. Memang cara berpikir Bapak ini yang sudah di pejabat artinya secara eksakta gitu ya. Ini agak aneh itu kok rasionalnya bagaimana gitu. Tapi itu yang terjadi di kebijakan kita, karena kebijakan kita kan kecenderungannya kalau sudah seperti ini adalah top down Mbak.
Jadi kalau bentuk top down itu dirumuskan menurut kepentingan-kepentingan. Entah itu kelompok-kelompok yang merasa punya kepentingan, kelompok yang ya itu dulu yang ikut memenangkan atau mereka bohir-bohir, itu mempengaruhi semua, Mbak. Jadi akhirnya apa? Yang terjadi adalah kebijakan itu pada akhirnya adalah tidak jauh dari kepentingan publiknya. Gitu. Jadi kebijakan mitigasi bencana kita belum ideal begitu. Iya, kita belum tidak ideal. berbicara mengenai Jakarta saja ya. Iya, memang kita belum. berbicara secara nasional. Belum ya. Oke. Jadi karena apa? Karena daerah-daerah itu sangat minim, apalagi kalau sudah menyangkut yang namanya kan PRA itu kan sebenarnya dia dihadapkan harus istilahnya itu memberi edukasi ke masyarakat. Oke. Sangat jarang, ada daerah sebenarnya Yogyakarta, itu sudah biasa karena daerah Merapi meletus, masyarakat mau kemana udah tahu. Lumajang, ya kan, begitu Semeru mau meletus sudah tahu mau kemana. Coba yang lain nggak tahu, Mbak, ya itu nggak ada informasi, walaupun di situ ada yang namanya anggaran tanggap darurat. Tapi kan nggak pernah ada, itu menjadi penjelasan sesuatu penting. Yang kedua, pada saat kejadian mereka bingung, masyarakat itu harus mau kemana. Oke. Nggak ada yang ada arah apapun, jalur evakuasi kan sangat jarang. Di Jakarta ada, di RT saya juga ada, Oke. ditulis-tulis. Nah, apalagi yang namanya pasca, Mbak. Pasca itu dua hal. Oke. Satu mengenai rehabilitasi, yang kedua rekonstruksi. Ini membutuhkan ada sifatnya jangka panjang, apalagi kalau bencananya sudah menyangkut yang di Sumatera itu sangat luas kan itu. Nah, itu tidak membutuhkan 1 tahun 2, karena apa? Tanggap daruratnya sampai sekarang aja masih berjalan. Oke. Itu 1 bulan terjadi. Nah, ini kan apa artinya? Ketika political will mau diambil, itu selalu dihadapkan apa situasi bagaimana kita harus menyelamatkan posisi dari korban-korban terjadinya bencana itu. Nah, sehingga kebijakannya adalah bagaimana kemudian apa memberikan bantuan distribusi secara cepat, kemudian bagaimana pertolongan yang cepat. Itu, Mbak, yang ada ideal. Tetapi itu tadi pemahaman daerah berbeda-beda. Anda lihat di Sumatera ya ada bupatinya yang secara respek memang proaktif, yang tadi disampaikan oleh dari Tapsel itu misalnya, itu tadi. Tapi ada juga yang bupatinya udah kabur aja ke tempat lain, umroh lah yang apalah itu. Jadi ini juga hal-hal belum- memang tidak mampu menghadapi situasi itu, Oke, Mbak. berarti ada catatan dari Pak Trubus belum ideal begitu ya. Tapi saya akan menyapa juga, nanti kita akan tanyakan juga dengan pelaksana tugas Deputi Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo. Pak Pangarso, selamat malam, sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Mbak. Baik, tadi ada catatan kritis begitu dari Pak Trubus. Kebijakan mitigasi bencana kita belum ideal, Pak. Seperti apa respon dari BNPB? Nanti dijawab usai jeda, Pak ya. Kami akan kembali sesaat lagi di Head to Head with Elvira.